Episode 10 Perang Masa Depan, 5. Setelah turun dari teater, saya langsung menuju ke stasiun Myeongdong bersama Lee Hyun Sung dan Yo Sangah. Stasiun Dongmyo penting tetapi ada sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Saya membunuh perwakilan Myeongdong dan mengambil bendera jadi saya harus bergegas dan menempati stasiun yang kosong. Lee Hyun Sung berbicara dengan nada khawatir. Apakah tidak apa-apa hanya dengan kita? Tidak akan ada pertengkaran. Saya akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Jika saya biarkan saja, mereka akan segera mati. Petik 2. Pengembara, yang kehilangan kelompok mereka akan menjadi mangsa kelompok lain jika mereka tidak beruntung. Sama seperti anggota Landlord Alliance yang meninggalkan stasiun Chungmuro. Tapi saat kami tiba di stasiun Myeongdong, kami melihat pemandangan yang tak terduga. Orang-orang di stasiun Myeongdong sudah ditabrak oleh seseorang. Itu juga sangat mengerikan. Saya melihat sekelompok pria berdiri di dekat stasiun Myeongdong. Orang-orang bingung dan dengan cepat melarikan diri ke arah stasiun Huhyong. Tidak mudah mengejar mereka karena mereka punya sepeda. Seolah-olah mereka tahu aku akan datang. Ada lebih dari satu atau dua hal aneh. Lee Hyun Sung bertanya, siapa orang-orang ini? Apa yang terjadi? Aku tidak yakin. Bahkan Dok Jasi tidak tahu. Lee Hyun Sung menelan ludah dengan gugup. Untungnya, pemegang bendera stasiun Myeongdong kosong. Saat ini tidak ada grup yang menempati stasiun Myeongdong. Apakah kamu yakin ingin mengambil alih stasiun? Saya memasang bendera ke tempat bendera dan menariknya lagi. Kemudian sebuah bendera yang sama dengan milik saya muncul di pemegang bendera. Kamu telah menduduki stasiun Myeongdong. Stasiun yang sudah ditempati tidak bisa diambil darimu kecuali pangkalan utama atau bendera diambil. Saat ini diduduki Chungmuro, pangkalan utama Myeongdong. Poin pencapaian bendera merah meningkat. Warna merah bendera menjadi lebih gelap. Pengaruh Anda telah berkembang dengan mengambil alih stasiun baru. Skenario tersembunyi telah tiba. Jalan Raja telah dimulai. Plus. Skenario tersembunyi, King's Road. Kategori, tersembunyi. Kesulitan, A. Kondisi jelas, ambil alih minimal 10 stasiun dalam batas waktu. Batas waktu, 10 hari. Hadiah, atribut seorang raja. Kegagalan, jika Anda tidak dapat mengambil alih minimal 1 stasiun per hari, Anda dan anggota grup Anda semua akan mati. Plus. Saya akhirnya tiba di skenario tersembunyi yang mengerikan. Setelah saya memulai pencarian ini, saya tidak bisa kembali. Hanya ada 2 takdir bagi seorang raja. Menjadi raja atau mati. Calon raja baru sudah mulai berjalan di sepanjang jalannya. Mulai sekarang, itu adalah perjuangan bendera penuh. Saya kembali ke Chungmuro, mengumpulkan anggota partai dan memberitahu mereka tentang skenario tersembunyi. Jung Hyewon membuat ekspresi tertarik sementara Lee Hyun Sung tampak bingung. Yo Sangah cemas seperti biasanya. Kedengarannya seperti skenario yang sulit. Dok Jasi, apakah itu akan baik-baik saja? Tidak masalah. Malaikat atau orang bodoh. Dalam situasi ini, mereka khawatir daripada cemburu dengan skenario tersembunyi. Lee Hyun Sung berkata, aku senang Dok Jasi adalah kandidat raja. Terima kasih. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu yang mulia? Saya dipukul di kepala oleh Jung Hyewon setelah tersentuh oleh kata-kata serius Lee Hyun Sung. Aku tidak menginginkan itu. Yang mulia, berdasarkan skenario tersembunyi ini, bukankah kita harus segera menempati stasiun baru? Kamu harus memikirkan kehidupan rakyatmu. Jung Hyewon berkata dengan sinis. Aku mengangguk. Saya pikir kita perlu mencari tahu tentang orang-orang yang menyerang kita. Saya akan langsung ke Dongmyo. Jung Hyewon Si dan Lee Hyun Sung Si, maukah kamu ikut denganku? Petik 2. Yo Sangah mengangkat tangannya atas kata-kataku. Lalu aku. Yo Sangah Si akan tinggal di sini. Ah, sungguh. Di sisi lain, lebih. Saya mendengarkan suara Yo Sangah dan itu terdengar murung. Mungkin Yo Sangah berpikir bahwa dia tidak berguna. Kerusakannya tidak sekuat Jung Hyewon dan dia tidak memiliki fisik yang kuat seperti Lee Hyun Sung. Selain itu, dia tidak memiliki kartu truf yang kuat seperti Gilyong. Yo Sangah Si. Iya. Semua spesifikasi sebelumnya telah menjadi usang di dunia baru ini. Tapi dia terlalu baik untuk cemburu pada orang lain. Dengan demikian, kompleks inferioritasnya diam-diam bernanah. Yo Sangah, tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama dengan baik. Ya, aku tahu itu. Yo Sangah tersenyum lemah. Saya berbicara dengan hati-hati agar dia tidak merasa itu peringatan. Apakah kamu ingat kata-kata yang kamu katakan di kereta bawah tanah? Dokja memiliki kehidupan solo dan saya akan. Petik 2. Aku akan memiliki kehidupan gading. Ya saya ingat. Saya menulisnya di notepad smartphone saya. Petik 2. Kenapa dia terlihat begitu gembira? Bagaimanapun, saya tidak bisa membencinya. Saya terus berbicara. Yo Sangah Si ada urusannya di sini. Aku tidak bisa membiarkan Gilyong yang tidak sadar sendirian. Saya butuh seseorang untuk memantau Gong Pildu dan mengendalikan anggota kelompok yang gelisah. Petik 2. Mata Yo Sangah bergetar. Selain itu, pasukan Huhyeon harus dijaga. Mereka mungkin menyerang saat kita pergi. Gong Pildu ada di sini tapi binding thread Yo Sangah mungkin diperlukan. Petik 2. B. Bisakah aku melakukan peran ini dengan baik?
Yosanga berbicara dengan lemah karena harga dirinya yang rendah. Hai semuanya, dengan cara itu, saya akan memberi Yosanga si posisi pekerjaan. Bagaimana menurut Anda? Lee Hyun-sung dan Jung Hee-won berpikir sejenak sebelum mengangguk. Oke, aku bisa percaya kalau itu Yosanga. Raja, jika kamu mau maka lakukan itu. Saya melotot ke Jung Hee-won. Apakah dia pikir itu lucu sekarang? Anda menggunakan izin unik dari perwakilan. Perwakilan stasiun Chungmuro, Kim Dokja mengalihkan sebagian kewenangannya kepada anggota kelompok Yosanga. Anggota grup Yosanga telah menjadi wakil stasiun Chungmuro. Di masa depan, anggota kelompok Yosanga dapat memberikan hukuman atas nama perwakilan. Yosanga menatapku dengan mata tertegun dan tergagap. Dia tampak ketakutan. Memberikan posisi ini padaku. Aku akan menyerahkannya pada Yosanga si. Aku serius. Sekali lagi, tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama dengan baik. Berdasarkan apa yang saya ingat, Yosanga akan sesuai untuk ini. Yosanga adalah orang terbaik di Departemen Sumber Daya Manusia, bukan orang lain. Oh, aku akan melakukan yang terbaik. Yosanga membungkuk sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Air mata bisa terlihat di matanya. Kami langsung menuju terowongan di sisi timur. Kami harus melewati 3 perhentian sebelum tiba di Dongmyo. Kami pindah dengan Kang Il-hun yang pingsan. Jujur, mengambil orang ini adalah beban tetapi saya membutuhkannya untuk mengidentifikasi wajah. Ketika aku melihat kembali pada Chungmuro, aku bisa mendengar suara Yosanga. Semuanya, tolong kumpulkan. Seperti yang saya harapkan, Yosanga bekerja lebih keras di bawah bayang-bayang. Orang-orang sudah terorganisir dan menerima pesanan mereka. Penjagaan didirikan dan orang-orang ditugaskan di berbagai daerah. Beberapa tuan tanah mengatakan mereka tidak akan mendengarkan Yosanga tetapi wakil stasiun Chungmuro, Yosanga telah menggunakan hukuman itu. Samar-samar aku mendengar seseorang mengerang. Apakah ini baik-baik saja? Ya, itu seharusnya baik-baik saja. Jung Hee-won menatap wajahku dan berkata, kerja bagus. Saya merasa Yosanga agak tertekan. Petik 2. Saya tidak memilih Yosanga si karena saya memikirkan emosinya. Saya pikir Yosanga si akan melakukannya dengan sangat baik. Petik 2. Petik 2. Ah, benarkah begitu? Kalau begitu tolong saya sesuatu nanti. Itu pasti cocok untukku. Petik 2. Bagaimana dengan Algojo? Lupakan. Jung Hee-won menggerutu dan memalingkan wajahnya. Itu bagus setelah semua lelucon yang dia mainkan. Tapi gangster itu di atap, apakah boleh meninggalkannya? Oh, maksudmu Yo Jong-hyuk. Kurasa namanya mirip. Mungkin akan baik-baik saja. Sepertinya kamu mengenalnya dengan sangat baik. Apa itu? Itu, aku berpikir sejenak sebelum bertanya. Hee-won-si, apakah kamu memiliki adik laki-laki? Petik 2 tanda tanya. Iya, mengapa? Seorang saudara lelaki atau perempuan? Saudara laki-laki. Berapa umurnya? Dia 1 tahun lebih muda. Bagaimana punya saudara laki-laki? Mengganggu. Dia dengan mudah menentang saya dan saya harus membawanya ke sekolah, bukan ibu saya. Petik 2. Jung Hee-won merasa terdiam saat dia mengeluh tentang kakaknya. Dia menatap suatu tempat di udara. Lalu aku bertanya padanya. Tapi sekarang kamu khawatir tentang dia, kan? Iya, kita adalah keluarga. Aku mirip. Dokja Si juga punya adik laki-laki. Tidak, aku berbicara tentang Yo Jong-hyuk. Ah, Jung Hee-won menatapku dan mengangguk. Lalu, apakah kamu suka atau membencinya? Aku benci dia. Saya bertarung dengan banyak orang karena dia. Petik 2. Saya bukan satu-satunya pembaca Ways of Survival di masa-masa awal. Cukup banyak orang mengikuti karena penasaran hingga bab ke-10. Ada juga 12 pembaca di bab ke-50. Ada seorang pria yang menyukai Kim Nam-woon. Sementara aku berdebat dengannya, aku ingin tahu apakah ada orang yang bertarung denganku saat itu masih hidup. Mungkin orang yang akan saya tangkap sekarang adalah salah satunya. Kalian berdua, kamu tampaknya sudah sangat dekat. Lee Hyun-sung menyela dan tiba-tiba aku sadar aku berjalan terlalu dekat dengan Jung Hee-won. Jung Hee-won tersenyum. Ya, prajurit Ahjusi, kau cemburu. Harem, bukan seperti itu. Petik 2. Kalau dipikir-pikir, bukankah Lee Hyun-sung bergabung dengan tentara setelah pergi ke sekolah menengah pria? Saya merasa kasihan pada Lee Hyun-sung ketika saya memikirkan pengaturannya. Sepertinya kita telah tiba di Stasiun Taman Sejarah dan Budaya Dongdaemun. Bahkan, pintu masuk Stasiun Taman Budaya dan Sejarah Dongdaemun bisa dilihat dari kejauhan. Kami dengan gugup menempel ke dinding terowongan dan melihat sekeliling. Itu kalau-kalau pasukan sedang menunggu. Tapi kekhawatiran ini tidak ada gunanya. Jung Hee-won bergumam. Itu aneh. Tidak ada penjaga. Petik 2. Fakta bahwa tidak ada penjaga sementara perjuangan untuk bendera sedang berlangsung berarti bahwa stasiun sudah dimakan oleh kelompok lain. Setelah kami mengkonfirmasi ini, kami segera mendekati pemegang bendera. Stasiun sudah ditempati oleh Stasiun Dongmyo. Jika kamu ingin menempati stasiun, ambil bendera Stasiun Dongmyo atau tempati tempat bendera itu. Seperti yang diharapkan. Kemudian tubuh Kang Il-hun bergerak-gerak. Tubuhnya gemetar seperti sedang kejang dan kondisinya aneh.
Saya melepaskan utas yang menghalangi mulutnya dan Kang Il-hun berteriak. Tidak. Petik 2. Apa ini tiba-tiba? Dongdaemun. Stasiun Dongdaemun. Air liur tumpah dari mulut Kang Il-hun saat dia tergagap. Saya merasakan sesuatu dan tanpa sengaja meletakkan tangan di bahunya. Kemudian, karakter Kang Il-hun sekarang seorang pengembara. Jelaslah bahwa afiliasi Kang Il-hun dengan Dongdaemun telah berubah. Jung Hee-won bertanya, apa yang terjadi? Sepertinya stasiun Dongdaemun telah diambil alih. Hah? Tiba-tiba semuanya masuk akal. Iya, orang-orang yang membocorkan informasi memiliki pemikiran ini. Petik 2. Perangkap ganda. Mereka menghasut grup Myeongdong dan grup Dongdaemun untuk menyerang Chungmuro karena mereka tahu kedua kelompok itu akan mati di Chungmuro. Sementara kekuatan utama hilang, mereka ingin mengambil Myeongdong dan Dongdaemun. Orang-orang tak dikenal di stasiun Myeongdong mungkin juga milik mereka. Tapi, bagaimana mereka tahu kita akan menang? Mereka tidak tahu tentang kehadiranku. Perwakilan dari stasiun Chungmuro pada belokan ketiga awalnya. Ah benar, brengsek itu. Apakah ini yang mereka tuju? Saya yakin, para nabi yang menciptakan rencana ini pasti. Pada saat ini, Lee Hyun-sung bereaksi. Orang-orang datang. Sekelompok orang mendekati dari terowongan Dongdaemun. Di permukaan, mereka adalah kelompok dengan senjata yang sangat bagus. Barang-barang itu tampaknya memiliki nilai rata-rata C-grade atau lebih tinggi. Tidak akan mudah untuk mempersenjatai mereka sampai tingkat ini. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Pria di tengah kelompok berbicara kepada kami terlebih dahulu. Pria itu bertubuh langsing dan mengenakan semua jenis barang di lengan dan lehernya. Kang Il-hun Si. Ya ampun, kamu membawa banyak omong kosong yang tidak perlu padaku. Petik 2. Kang Il-hun gemetaran dan dia pingsan dengan busa di sekitar mulutnya. Saya bertanya-tanya, mungkin orang ini. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Sesaat kemudian, pesan-pesan luar biasa terdengar. Informasi orang ini tidak dapat dibaca di daftar karakter. Orang ini tidak terdaftar di daftar karakter. Lihat ini. Pria itu memandang kami. Apakah akan ada pengenalan diri? Atau, sekelompok pria secara bersamaan mengeluarkan senjata. Saya memimpin untuk menjawab. Kami dari Chungmuro. Chungmuro. Pada saat ini, percikan api muncul di udara. Seseorang menggunakan jelajahi atribut pada Anda. Keahlian eksklusif dinding keempat telah memblokir jelajahi atribut. Pria itu tersandung seolah-olah dia terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengalihkan pandangan bingung ke arahku. Petik 2. Maaf, siapa namamu? Aku melirik Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung sekali. Lalu aku tersenyum dan berkata ke arah pria itu. Saya berbicara dengan suara terdingin dan terberat saya. Aku Yo Jong-hyuk.